about your good habits. Agar manusia menjadi sosok yang memiliki progres tinggi dalam hidup, maka menanamkan kebiasaan baik merupakan adalah modal besar yang harus dijalankan. Memang tidak semuanya dapat dipenuhi, akan tetapi setidaknya kita berusaha untuk memiliki target agar semua kebiasaan baik dapat dipahami dan dijalankan. Siapapun kalian, apakah kalian orang tua dari sekian anak, apakah kalian seorang remaja yang tengah mencari jati diri, apakah kalian seorang guru, nelayan, penulis, produser film, sutradara, pedagang, pimpinan perusahaan, atau siapa saja, patut menanamkan kebiasaan baik sedini mungkin. Orang tua seharusnya menanamkan segala kebiasaan baik kepada anak-anaknya, agar kelak di masa depan mereka itu tidak perlu lagi banyak diingatkan karena telah terbiasa melakukan sejak kecil gitu. Kita pun sama. Andai ini pada masa kanak-kanak kita belum banyak melakukan kebiasaan baik, maka setidaknya mulai sekarang pun kita bisa memulai lalu membiasakannya. Jadi mulai dari yang terkecil, terdekat, dan mulailah sekarang juga. Maka kebiasaan-kebiasaan baik itu contoh nih kebiasaan baik di pikiran kalian nih ya, maka kita perlu memberikan visi misi kita hidup, ya kan. Jadi ada visi misi yang kita harus pikirkan, harus berpikir tentang banyak kebaikan, memikirkan nasib orang yang kurang beruntung. Jadi kita ikut membantu memberikan orang-orang yang nasibnya tidak sama dengan kita gitu, untuk membantunya. Positive thinking terhadap diri sendiri dan orang lain, namun tetap waspada. Jadi kita tanamkan positive thinking kita pada diri kita sendiri agar tidak terlena dengan keadaan gitu. Memikirkan kebaikan orang yang telah berjasa kepada kita, jadi ada timbal balik buat orang yang sudah membantu kita gitu. Terus memikirkan masa depan anak-anak, memikirkan ciptaan Tuhan untuk mensyukuri karunia-Nya, melakukan introspeksi diri bahwasanya apakah saya udah benar melakukan dalam kehidupan atau belum. Banyak memikirkan inovasi lah, biar nggak stres dalam pikiran kita gitu. Mencari trik jitu memang agar menjadi orang yang sukses, lalu kekayaan kita digunakan untuk disumbangkan dalam kegiatan sosial. Rasanya kan enak kan gitu ya, mengikuti pelatihan dan seminar, banyak membaca buku, browsing banyak ilmu di internet, ya kan. Nah, itu semua dilanjutkan dengan kebiasaan baik tubuh kita. Jadi bagaimana cara kebiasaan baik tubuh kita? Mengkonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan tidak berlebihan. 4 sehat 5 sempurna ya biasanya. Nah, harus mengenakan pakaian yang sederhana dan bersih, ya kan. Tapi kan pada saat ini kan orang-orang mendahulukan apa ya, gayanya dulu kan gitu. Nah, itu. Terus olahraga secara rutin, banyak minum air putih. Nah, ini yang masih kurang pada tiap diri kita, karena udah adanya minuman yang instan dan sebagainya, kita jadi kurang hidran untuk minum air putih gitu. Terus menghindari untuk merokok, ya kan, tidur dalam porsi yang cukup, beristirahat ketika lelah. Kadang kita memaksakan kita lelah, memaksakan untuk sekalian dilelahkan, tapi jangan diterus-teruskan itu kawan, ini nanti bisa merusak tubuh. Jadi beristirahatlah ketika lelah, melakukan relaksasi, rajin membersihkan tubuh, contoh mandi, berwudu, memotong kuku, dan lain-lain ya. Rawat kebersihan rumah dan lingkungan, merapikan barang-barang yang memang berserakan, menghindari minuman beralkohol, rajin melakukan ibadah, ya kan, patuh pada jadwal harian yang memang ada pada harian yang membuatnya. Nah, itu semua dibarengi juga kebiasaan baik sikap Anda gitu. Menghormati yang lebih tua, ya kan, menyayangi yang lebih muda, terus menjaga sopan santun dimanapun kita berada, mengucapkan terima kasih, maaf kepada orang lain, ya kan, dermawan, membantu orang yang sedang terkena musibah, tidak menutupi kebenaran, menjaga aib orang lain, melakukan usaha menggapai cita-cita dengan sungguh-sungguh, terus disiplin, tidak sering terlambat, mengerjakan tugas sesuai dengan job description-nya sendiri. Tuh, tidak menunda-nunda pekerjaan, rajin mengikuti forum-forum, apalah itu forumnya, ya kan, melakukan kegiatan sosial. Nah, semuanya itu akan melekat pada kebiasaan baik jiwa Anda. Pasti nantinya, ya kan, pasti nanti kalian itu semua udah
laksana, maka di jiwa Anda akan terbentuk orang yang sabar dalam menghadapi cobaan, selalu semangat menebarkan kebaikan, selalu bersyukur atas nikmat Tuhan, bahagia melihat orang lain bahagia, merasakan tentram melihat anak-anak memulai sukses, tidak mudah iri atas keberhasilan orang lain, menjaga agar dendam jangan sampai menyertai diri, mengurangi rasa sayang dan benci secara berlebihan, banyak mengingat kematian, tidak mudah menyerah dalam keadaan, terus mendekat diri kepada Tuhan, memiliki jiwa leadership, suka terhadap dengan hal-hal baru lah. Maka masihkah pada hari ini kalian tidak mengenali diri Anda, ya kan? Masihkah bingung, ya kan? Lika-liku memang kehidupan seperti ini. Jadi kalau kita hadapi dengan proses step by step dengan senang hati, maka keberlangsungan dalam hidup itu tidak terasa dalam hal-hal kebaikan itu. Tetap sehat, tetap semangat.